وابتسم
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم أسلافنا الصالحين في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. استركم يا أهل الضراق ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث تمسك في كتاب الله والسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Dan makruh bagi orang yang puasa itu yaitu dia mencium istrinya dan bermain dengan istrinya. Nah, jadi makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa itu mencium bininya. Nah, itu bagi yang sudah berbini. Nah, itu. Dan bermain-main dengan istrinya. Arti bermain-main di sini adalah bermain-main yang menimbulkan syahwat antara suami dan istri. Nah, kalau misalnya bermain-mainnya itu tidak mengganggu daripada syahwat, tidak membangkitkan syahwat daripada suaminya, nah maka boleh jadi itu tidak menyebabkan perbuatan itu makruh. Nah, karena yang menimbulkan syahwatlah itu yang menjadikan makruh di dalam puasanya. Main kaliker misalnya lawan bini, yalah, ada bapak main kaliker lawan bini. Dan makruh pula bagi orang yang berpuasa itu adalah berlebih-lebih dalam berkumur-kumur. Makruh juga. Nah, apabila dalam puasa itu berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur. Dan berlebih-lebihan juga memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak maksudnya. Yalah, ketika hendak berwudu itu ada istinsyak. Bila misalnya itu berlebih-lebihan, nah maka itu menyebabkan kemakruhan di dalamnya berpuasa. Dan lagi makruh bagi orang yang berpuasa itu yaitu bersiwak kemudian daripada tergelincir matahari. Jadi termasuk juga makruh di dalam berpuasa itu adalah bersiwak. Nah, meskipun di luar pada puasa bersiwak itu disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, tetapi ketika di dalam puasa maka bersiwak itu termasuk yang dimakruhkan, dengan catatan bersiwaknya itu sudah tergelincir matahari. Zuhur misalnya, ya Allah nak sembahyang zuhur bersiwak misalnya, nah maka hukumnya makruh. Bermula sunat bagi orang yang berpuasa itu yaitu menyegerakan di dalam berbuka dan mentaakhirkan di dalam bersahur.
Nah, jadi sunat hukumnya bagi orang yang berpuasa itu bila misalnya sudah sampai berbunyi sirine kah bahasa kita tuh. Nah, nging ya Allah sampai sudah waktunya, nah maka segerakanlah untuk berbuka. Sunat hukumnya. Nah, jangan sampai kita berlambat-lambat di dalam berbuka. Nah, karena dianjurkan untuk bersegera. Nah, berbeda halnya dengan makan sahur. Nah, itu malah disunatkan di akhir waktu. Nah, jadi untuk sahur itu malah disunatkan berakhir-akhir atau diakhirkan. Berlambat-lambat ya bisa kita tahu. Dan lagi disunatkan bagi orang yang berpuasa itu bahwa dia berbuka dengan kurma. Nah, sunnah ya Allah, karena baginda Nabi SAW itu ketika berbuka sidin diutamakan dengan kurma. Nah, dan Nabi pun berbuka dengan kurma itu dengan jumlah bilangan yang ganjil, sebuteng misalnya, atau 3 atau 5 dengan bilangan yang ganjil. Jika tiada kurma, maka yaitu dengan sesuatu yang manis-manis. Nah, tidak bisa kurma misalnya, gesan buka puasa. Nah, maka bisa boleh diganti dengan sesuatu yang manis-manis. Nah, misalnya wadai lah ya Allah. Nah, cenderung wadai itu manis, bingka misalnya, atau sesuatu yang lainnya yang bersifat itu manis. Karena sunnah bagi orang berpuasa itu, terutama buka puasa itu berbuka dengan yang manis. Jikalau tiada dapat yang demikian itu, maka sunat berbuka dengan air. Nah, jadi kadida misalnya kurma ada bisi, wadai kada bisi misalnya, di gunung puasa misalnya ngalih mencari kurma, ya lah, atau misalnya ngalih lagi camping misalnya, ya Allah, tak puasa, ngalih mencari kurma misalnya, atau ngalih mencari wadai, atau di suatu daerah itu misalnya memang orang kada berjual kurma, kada berjual wadai, kada berjual. Nah, maka alternatif terakhir yang dapat dikerjakannya itu dengan air ya, jadi berbuka puasa dengan air. Nah, itulah sebagian daripada sesuatu yang cenderung memakruhkan di dalam puasa. Nah, jadi sesuatu yang makruh di dalam puasa itu apabila kita kerjakan, maka boleh jadi besar kemungkinannya maka pahala daripada puasa kita itu bisa berkurang, atau bahkan lebih buruknya lagi itu bisa tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan misalnya mengerjakan yang makruh di dalam puasa, sebagaimana yang disebutkan tadi, itu malah mencederakan daripada kualitas puasanya, bisa mengurangi daripada pahala puasa, dan bahkan boleh jadi bisa merusak daripada kualitas pahala tersebut tadi. Selain daripada yang demikian tersebut, ada beberapa perkara juga yang mengolah pahala puasa itu bisa jadi berkurang. Nah, itu. Jadi ini penting sebujurnya kita ketahui. Ya, ada sesuatu perkara lain selain yang disebutkan tadi itu juga mengurangi daripada pahala dan bahkan bisa menghabiskan daripada pahala puasa. Salah satunya apa? Misalnya dusta, ghibah. Dusta misalnya bakar ramput, adalah di dalam puasa misalnya bakar ramputi kawan, atau mengaramputi kuitan,
misalnya. Nah itu yang seharusnya ia mendapatkan pahala yang maksimal di dalam puasanya, karena ia mengerjakan sesuatu itu malah berkurang daripada kualitas pahalanya. Atau misalnya menggibah, ialah memandir daripada kejelekan-kejelekan orang, memandirakan daripada keburukan-keburukan orang. Nah itu ghibah ngarannya. Dikerjakannya di dalam keadaan puasa, nah malah itu berefek daripada pahala puasanya itu tidak maksimal. Artinya kada bernilai pahala. Atau misalnya contoh lain, guring, ya Allah. Meskipun di dalam sebagian perkataan naumus shaim ibadatun, meskipun guringnya orang yang berpuasa itu sebetulnya adalah ibadah. Tapi kalau misalnya guring terus, bisukan guring sampai zuhur bangun sembahyang, tuntung zuhur guring pulang, sampai asar bangun pulang sembahyang, tuntung asar guring pulang misalnya sampai maghrib. Nah itu malah kada bernilai ibadah ngarannya. Nah malah makruh hukumnya. Nah malah mengurangi daripada pahala puasa. Nah maksud daripada perkataan tersebut yang ngarannya guringnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, itu guring hanya sekedar menghindari daripada perbuatan maksiat. Seandainya orang yang berpuasa, ketika ia bangun ia akan mengerjakan maksiat, maka guringnya itu lebih utama daripada bangunnya. Yang kedua, guring orang yang berpuasa itu tidak berlebih-lebihan. Siang misalnya sejam 2 jam ya kada jadi masalah. Lapah misalnya ya Allah mengantuk, nah boleh aja hukumnya untuk guring. Nah itu. Nah tetapi yang paling kita hindari perbuatan-perbuatan yang mengolah pahala puasa kita hilang, itu adalah yang paling menonjol adalah perbuatan daripada lidah kita. Contohnya dusta tadi. Karena sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fihi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal 'amala bihi, dan inya terus menerus mengamalkan daripada dusta tersebut ketika di dalam berpuasa, falaisa lillahi hajatun fihi, maka Allah tidak memerlukan daripada hajat-hajatnya, ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, bahwa Allah Ta'ala tidak berhajat daripada segala apa makanannya dan segala apa minumannya. Artinya apa yang dimakannya, apa yang diminumnya itu tidak berhajat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada itu. Kenapa? Karena inya mengamalkan daripada dustanya ketika berpuasa. Jadi pahala inya berbuka, pahala inya sahur dan lain sebagainya, dan pahala inya menahan daripada itu ketika berpuasa, itu kada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dusta yang ia kerjakan. Nah, jadi sebujurnya menjaga diri ketika berpuasa itu sebenarnya jauh lebih utama untuk mempertahankan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan daripada menahan rasa lapar dan haus tersebut. Waqala Ibnul Arabi pernah berkata, anna man fa'ala ma dzukira la yusabu ala siyamihi. Sesungguhnya siapa yang mengerjakan perkara-perkara yang disebutkan, artinya di dalam hadis Nabi tadi, siapa yang mengerjakan kayak itu ketika berpuasa ia berdusta, la yusabu ala siyamihi, maka tidak ada pahala bagi puasanya.
Artinya puasanya ada pahala. Wa ma'nahu, adapun maknanya, anna sawab siyami la yanqumu fil muwazanati, bahwasanya pahala puasanya itu tidak ditimbang di dalam daun timbangan. Bismi zuri wa ma dzukira ma'ahu, karena pahala puasanya itu bercampur dengan pahala dusta atau apa-apa yang disebutkan di dalam dusta tersebut. Artinya kada diletakkan, kada diasi, kada dihitung daripada pahala puasanya tadi, karena hanya gara-gara inya berdusta di dalam puasanya. Sudah lapar-lapar berpuasa, sudah lapar-lapar lapar, sudah lapar-lapar haus, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bernilai apa-apa. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, alaikum bisidqi, maka seharusnya lah kita bersifat jujur atau bersifat benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya sifat jujur itu akan menunjukkan kita ke jalan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kita kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan. Dan jika seseorang itu bersifat jujur, apabila orang itu bersifat benar, wa yataharras sidqa, dan inya mengekalkan dan inya mempertahankan kejujuran inya, hatta yuktabu indallahi siddiqan, hatta yuktabu indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, sebagai orang yang jujur dan benar. Artinya inya berusaha untuk jujur, kemudian inya pertahankan kejujurannya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala inya termasuk orang yang siddiq. Wa iyyakum al-kadhiba, maka berhati-hatilah dengan sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, maka sesungguhnya dusta itu menunjukkan kita kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nari, karena sesungguhnya kejahatan itu pula sebaliknya akan menunjukkan kita ke jalan nerakanya Allah. Wa ma yazalu rajulu yaghzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzaban. Jikalau orang itu misalnya berdusta dan inya mempertahankan kedustaannya, himong misalnya bakar rampot dan selalu dipertahankannya bakar rampotnya, maka dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta yang sejati. Nah, maka inilah yang harus kita hindari, karena sebagian yang sudah disebutkan tadi itu adalah sesuatu perkara yang membuat pahala puasa kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa tidak berpahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya puasa itu adalah perisai. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu jundiyun, yang ngarannya puasa itu adalah sebagai perisai daripada diri kita. Yang ngarannya puasa itu adalah menjaga diri kita supaya tidak mengerjakan maksiat, supaya terhindar daripada maksiat, supaya terhindar daripada dosa. Tapi sebaliknya, malah di dalam bulan suci Ramadan yang seharusnya kita isi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
malah dijadikan sebagai bahan untuk mengerjakan maksiat. Nah, maka itulah jadi baginda Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Seberapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan nilai dan pahala puasanya, illa al-ju' wal 'atas, hanya sekedar menahan, hanya sekedar dapat rasa lapar dan rasa haus. Kenapa demikian jadi kayak itu? Nah, boleh jadi besar kemungkinannya dia telah mengerjakan maksiat yang seharusnya dihindari di dalam bulan suci Ramadan, malah dikerjakannya. Nah, salah satunya tadi adalah berdusta di dalam puasa atau ketikanya berpuasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya serta istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat benar dan jujur ini adalah sifat baginda Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.